Oke, kita lihat cara kita memandang dulu. Kita ada ancaman energi ini beberapa bulan yang lalu, ya, Indonesia ribut. Jokowi ini pada saat perang Ukraina. Mungkin bapak-bapak masih ingat ya, bapak-bapak, mbak-mbak masih ingat. Waktu saatnya perang Ukraina, apa yang terjadi? Ini Jokowi bilang, perang Ukraina membuat ketidakpastian global. Ancaman kelangkaan pangan dan BBM ini terjadi di Indonesia nih. Ya. Apa yang terjadi? Kita punya energi krisis, betul nggak? Harga energi dunia naik, betul tidak? Itu pada saat pertama-tama Ukraina diserang sama Rusia. Pertanyaannya, apa yang bapak-bapak sama mbak lakukan pada saat kita punya berita akan ada krisis energi? Merasa terancam tidak? Kemarin waktu terjadi krisis harga minyak naik, apa yang terjadi? Demo, Pak. Demo, ada demo. Terus ada apa lagi? Semuanya ikut naik Pak harganya Pak. Semua harga ikut Kejahatan, Pak. naik. Merasa ada ancaman nggak pada saat itu? Iya Atau Pak, biasa-biasa aja, Pak? ancaman Ada Pak. ancaman Bisa ekonomi, konflik Pak. Pak. Ancaman, Pak. Bahkan Nah, sekarang sudah naik lagi, Pak, minyak, Pak. sekarang naik lagi ya katanya ya. Ya, pertama 14.000, Naik Pak, lagi. sekarang. Sama berasnya Pertama naik sekarang juga. naik lagi. Tapi kenapa sekarang naik? Tanda-tanda pemilu, Pak. Ada tanda-tanda pemilu. Nah, Nilai jadi dolarnya sebagian orang, banyak nih sebagian orang merasa terancam pada saat harga naik. Ancaman, dengarkan ini kata keywordnya. Pada saat ancaman datang, apa yang Anda lakukan? ya Pada saat ancaman energi datang, apa yang ada dilakukan? panik ya. Panik, menghemat. Hemat energi, Pak. Hemat listrik. Cari alternatif, Pak. Panik, Cari hemat atau alternatif dan ngeborong, Pak. lain-lain. Kebanyakan pada saat krisis terjadi, jadi kebanyakan pada saat krisis itu terjadi, pertama panik, kedua menghemat energi, terus ketiga komplain. Ada nggak di antara Anda yang pada saat krisis terjadi ketawa? Yang punya saham, Pak. Bukan karena gila ya, betul tuh Pak Fajar. Ada nggak di antara Bapak Mbak ini pada saat bilang ada krisis energi beli saham energi pada bulan Agustus 2022? Ada yang ngebeli Medco, saham Medco nggak? Belum, Pak. Belum punya duit. Enggak, Pak. Ya, 2022 kemarin Agustus beli nggak? Tidak, Padahal Pak. semua tahu krisis energi karena perang Ukraina. Semua tahu, tapi yang dilakukan berbeda-beda. Betul, nah. Ini adalah pengalaman yang baik. Pada saat krisis terjadi, ada orang yang merasa terancam, mengeluh, komplain. Ada orang yang ketawa-ketawa melihat itu sebagai opportunity. Bisa beli saham. Saya beli saham waktu itu. Dan langsung melonjak, ya. 94% naik. Hanya dalam 1 mingguan. Hampir double tuh saham Anda. Beli. Energi bukan hanya Medco, ada beberapa energi. Kan ada yang Indonesia, ada yang saham asing. Tapi intinya ini, orang pada saat mendapat ancaman bisa mengeluh, bisa melihat sebagai opportunity, kesempatan. Nah, yang saya harapkan pada saat Anda melihat ancaman di hari antariksa, jangan mengeluh. Jangan panik. Lihat ini sebagai Peluang. peluang. Betul Pak Ari. Karena hanya cara memandang yang berbeda. Faktanya sama. Ya. Jadi pada saat sekarang kita tahu ancaman-ancamannya, kita belajar ancaman-ancamannya. Tapi ancamannya bukan persepsi negatif yang saya harapkan. Saya harapkan Bapak-bapak sama Mbak melihat ini sebagai peluang.
bukan sebagai sesuatu yang harus dikomplainkan atau menakutkan diri kita. Tidak. Ya. Pada saat kita melihat Indonesia banyak ancaman, kita merasa, wah, besar sekali ya peluang Indonesia untuk bisa menguasai antariksa.